Nah, meskipun rumahnya dijual, Aesun tetap membawa lemari andalannya, membuat semuanya pusing, utamanya si Umyong yang harus mengangkat lemari itu ke lantai atas. Karena Umyong merasa kalau yang difikirkan ibunya hanyalah kakaknya, sehingga ia pun jadi masa bodoh, selalu keluyuran entah kemana. Untungnya rumahnya itu dekat dari warung yang disewa, sehingga Aesun gak repot berjualan, karena satu-satunya yang bikin pusing kepalanya saat ini hanyalah si Umyong yang tiba-tiba pulang sekolah dengan gaya rambut berbeda. Entah dari mana idenya. Di mana foto itu pun dikirim ke Gumyong, yang pasti Gumyong selalu sedih. Dirinya enak-enak kuliah di Jepang, sementara ibunya masih harus berjualan. Berjanji gak akan lagi menyusahkan dan merebut impian mereka. Singkatnya, sekembalinya dari Jepang, ia terpaksa ngekos di tempat murah, yang satu tempat dengan pemilik kos dipanggil Yanto. Sementara Umyong yang lulus SMA berakhir jadi pengangguran, pengen dikuliahin, tapi dianya menolak karena yang dipikirannya sekarang hanyalah cinta. Dan Aesun selalu salah paham, mengira putranya belajar bersama teman di kamar. Nah, suatu hari anak pemilik kos dipanggil Yanti membawa pacarnya masuk ke rumah. Tapi sialnya bapaknya datang, membuatnya panik, menyuruh pacarnya bernama Chungsop sembunyi di kamar Gumyong. Dan Gumyong gak bisa apa-apa, terpaksa membantunya. Di saat yang sama, Guangsik menemukan keanehan di kamar putranya, segera memeriksa. Begitupun si Yanto, dan benar aja dong, mereka sama-sama memergoki pacar anak masing-masing. Jadinya si Umyong memperkenalkan pacarnya selama ini, gadis yang dulu pakai tas inisial YEM itu. Jelas dong mereka terkejut, utamanya Aesun. Baru nyadar kalau Hyunsuk adalah anak si kambing kesurupan itu. Teringat saat dulu Markona memang menyarankan putrinya untuk cari suami seperti Guangsik. Dan sekarang itu terjadi bahkan dengan anaknya Guangsik langsung. Membuat Aesun pusing sepanjang hari. Bagaimana bisa keluarganya lagi-lagi harus terhubung dengan keluarga si kambing tukang seruduk itu. Di lain sisi, Gumyong yang berusaha cari kerja malah gak sengaja bertemu Chungsop. Dan karena itu, Chungsop pun menawari kerja di tempatnya. Ya, sebagai mahasiswa seni, Chungsop kerja di bioskop sebagai tukang buat poster film. Tapi selalu kena marah bosnya, akibat Chungsop semau-maunya melukis. Lihat aja poster yang lebih banyak pemandangan itu daripada pemain filmnya. Kan orang-orang di zaman itu nonton karena melihat siapa pemainnya. Gumyong sendiri diterima sebagai penjual karcis. Namun tiba-tiba ada orang aneh yang beli karcis pakai koin dan cincin. Jelas dong Gumyong minta diganti segera karena ia sudah kangen dengan orang itu yang gak lain adalah pacarnya. Ya, setelah sarjana, Yongbom lanjut S2 di Amerika, bela-belain pulang demi menemui Gumyong yang sangat dicintainya. Di mana mereka gak sadar kalau Chungsop melihatnya dari atas sana. Nah, saat ngantar pulang, si Yongbom protes mengapa Gumyong tinggalnya di area kumuh itu, menyuruhnya pindah segera, tapi ya, Gumyong malas mendengar pacarnya ngomong sombong seperti itu. Dan lagi-lagi si Chungsop ada di sana. Nah, suatu hari Gumyong disuruh ngantar makanan buat Chungsop, membuat Gumyong terkagum-kagum melihat semua lukisan itu. Sialnya, Chungsop ternyata ada di dalam lagi bertengkar dengan si Yanti, di mana Yanti minta kejelasan hubungan. Tapi gimana mau mastiin kalau Chungsop nggak yakin, apalagi si Yanti sudah berkali-kali selingkuh darinya. Sialnya, telepon dekat Gumyong berdering, membuat Yanti yang melihatnya salah paham, mengira pacarnya selingkuh dengan si Gumyong. Alhasil, sejak hari itu, Yanti selalu membuang sepatu Gumyong di depan kosan. 주풍에서 순풍으로 마음에선 내내 소리가 났다.